Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 29, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. "Kamu di sini juga ngapain?" tanya Rahman balik. "Ya makanlah," jawab Lisa dengan jijik. "Kamu di sini ngapain?" tanya Lisa dengan wajah yang muram. "Makan? Memangnya bisa melakukan hal lain di sini selain makan?" Rahman memandang Lisa dengan geli. Yang lain juga merasa sedikit lucu, dan berkata bisa melakukan apa lagi di Jadeon 36 selain makan. Adam melihat Lisa, matanya melebar, dan dia berkata adik ipar Kak Rahman benar-benar cantik, pertama kali melihat langsung terpana. "Apakah kamu tahu tempat apa ini? Utangmu ratusan juta itu sudah lunas belum?" Rina Pratama memandang Rahman Wijaya dengan penuh tanya, terutama berpikir bahwa Rahman Wijaya memiliki hutang yang sangat banyak, tapi datang ke restoran mewah seperti ini untuk makan, hatinya merasa sedikit kesal. Yang paling penting adalah bahwa dia makan sendirian, dan dia tidak membawa Luna, ini yang membuatnya semakin marah. "Kakak ipar, makanan yang paling murah di sini saja 2 juta, kakakku tidak mudah berhasil dipromosikan menjadi direktur, apakah begini caramu mengelola rumah tanggamu?" Lisa juga menyalahkan Rahman. "Aku punya uang sendiri." Rahman Wijaya sedikit terdiam, mengatakan bahwa ibu mertuanya dan putrinya sangat suka ikut campur, belum lagi aku hanyalah menantu keluarga Pratama, bahkan jika aku adalah putramu, kamu juga tidak perlu mengatur seperti itu. Kamu punya uang. Kenapa kamu tidak membayar utang? Jika kamu punya uang, kenapa kamu tidak membeli rumah yang besar untuk Luna? Jika kamu punya uang, kenapa kamu tidak membeli mobil untuk Luna? Luna menikahimu, tidak pernah melewati hari yang baik, menikahi pria sepertimu, putriku benar-benar buta. Rina Pratama menasehati dengan tegas. Rahman Wijaya tidak berbicara, tetapi kata-kata Rina sedikit menyentuhnya. Ya, sekarang dia telah mewarisi harta keluarganya, dia sudah kaya, dan dia benar-benar tidak boleh membiarkan istrinya menjalani kehidupan yang sulit. Rahman masih merasa tersentuh dan dia sambil berjalan menuju pelayan. "Aku pesan 1 ruang pribadi," kata Rahman Wijaya kepada petugas. Sebelum pelayan berbicara, dia mendengar Rina Pratama dengan dingin di belakangnya. "Kamu abaikan saja dia bahkan tidak mampu makan di sini, masih ingin pesan ruang pribadi." "Ah." Pelayan memandang Rahman Wijaya dan Rina Pratama dengan bingung. Tidak tahu hubungan, kedua orang ini, sesaat merasa bingung. "Dia adalah menantuku, hanya seorang cleaning service, dan masih ada utang ratusan juta. Jika kamu tidak takut dia tidak mampu bayar, silahkan kamu bukakan untuknya." Rina Pratama berkata pada pelayan itu, "Ini, Tuan, apakah kamu memiliki kartu keanggotaan? Jika kamu tidak memilikinya, kamu hanya dapat makan di lobi, hanya anggota yang dapat pesan ruang pribadi di sini." Pelayan itu percaya apa yang dikatakan Rina Pratama padanya. "Aku tidak punya kartu keanggotaan," kata Rahman Wijaya, menggelengkan kepalanya. "Kakak ipar kamu sedikit kampungan ya, bahkan tidak mengerti aturan di sini, masih berani datang ke sini untuk makan." Seseorang yang muda mengenakan jas yang memiliki kerah tegak di samping Lisa tertawa. "Tentu saja, cuma dia adalah seorang cleaning service, normal jadi dia tidak memahami aturan di sini," kata Lisa. "Ini lebih aneh, sebagai cleaning service ada beberapa gaji, mereka bahkan tidak cukup untuk datang ke sini untuk makan, mungkin ini yang pertama kalinya," kata pemuda itu dengan sombong. Pria muda ini bernama Gusti, tapi dia bukan orang kaya generasi kedua, hanya seorang eksekutif perusahaan besar. Namun, eksekutif perusahaan besar, penghasilannya tidak sebanding dengan orang awam, di depan orang awam, dia memang memiliki alasan untuk sombong. "Maaf kalau tidak ada kartu keanggotaan, kamu hanya bisa makan di lobi," kata pelayan. "Manajermu mengenalku, panggil dia ke sini, dia akan pesan ruang pribadi untukku," kata Rahman Wijaya. Restoran ini juga diinvestasi oleh perusahaan global, walaupun bukan pemegang saham terbesar, tapi juga ada 40% saham di restoran ini. Saat itu perusahaan global mengadakan pertemuan manajemen senior, pemilik dan manajer Jadeon 36 juga berpartisipasi, jadi mereka pasti mengenal Rahman Wijaya. "Maaf,
Manajer kami tidak punya waktu untuk bertemu denganmu, kata pelayan tanpa sopan santun. Sebelumnya, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang Rahman Wijaya ingin bertemu manajer mereka, jadi dia agak tidak rasional, jika dia benar-benar memanggil manajernya kemari. Sangat aneh jika dia tidak dimarahi oleh manajernya. Masih tidak pergi, masih ingin di sini untuk dipermalukan. Rina Pratama dengan kuat menarik Rahman untuk diusir. Jika bukan karena Lisa yang membocorkan identitasku, dia tidak akan mengatakan jika dia adalah menantunya. Benar-benar memalukan. Bro, ada beberapa hal menyadari kemampuan sendiri akan lebih baik. Manajer Jadeon 36 bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang bisa ditemui siapapun. Gusti membantu Rina Pratama berbicara. Oh, benarkah? Aku hanya ingin tahu jika Yorgen tahu aku datang, dia pasti akan langsung berlari kemari datang menemuiku. Rahman Wijaya menatap Gusti kembali dan berkata, apakah kamu sedang melucu? Kamu siapa? Manajer Yorgen itu siapa? Kamu bahkan tidak mengaca diri terlebih dahulu sebelum berbicara. Gusti menertawakan ucapan Rahman Wijaya, dengan ekspresi yang menghina. Kakak ipar, bualan besar seperti ini juga berani untuk dikatakan, aku benar-benar salut padamu, kata Lisa dengan pasrah. Sudahlah Lisa, kupikir kakak iparmu ada masalah mental, orang seperti itu lebih baik menjauh, mencegah agar tidak ditertawakan. Gusti menggelengkan kepalanya berkata dengan penuh penghinaan. Direktur Rina, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tentang kontrak. Gusti melirik lagi Rahman Wijaya dengan menghina, lalu berbalik pergi. Benar-benar memalukan, Rina Pratama mendengus, dan tidak memperdulikan Rahman Wijaya. Melihat mereka bertiga kembali ke tempat duduk, Rahman Wijaya akhirnya merasa bahwa seluruh dunia sunyi. Kak Rahman, bagaimana kalau kita makan di tempat lain saja, bisik Adam, dia juga tidak yakin apakah Rahman benar-benar memiliki uang. Jika aku bilang aku adalah salah satu pemegang saham di sini, apakah kamu percaya? Rahman Wijaya tertawa. Adam sedikit tertegun, dengan pasrah berkata, Kak Rahman Wijaya, lelucon ini benar-benar tidak lucu. Jika kamu adalah salah satu pemegang saham restoran ini, aku adalah orang terkaya di Tokyo. Pelayan itu tidak bisa menahan kata-katanya, dan dia semakin memandang rendah pada Rahman Wijaya. Rahman Wijaya merentangkan tangannya, ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia mendengarkan pelayan itu berkata, Tuan, jika kamu masih ingin makan, silahkan menuju ke lobi untuk memesan pesanan. Jika tidak makan, silakan segera pergi dan jangan mengganggu pekerjaan kami. Melihat pelayan tanpa sopan santun mengusir mereka, Adam menjadi lebih malu. Terutama pandangan aneh dari para tamu di sekitarnya yang membuatnya tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Aku pernah melihat orang yang tidak tahu malu, aku belum pernah melihat orang-orang yang benar-benar tidak tahu malu seperti ini. Jelas-jelas tidak mampu makan di sini, tapi masih ingin bergabung di sini untuk makan dan minum. Entah betapa munafiknya orang ini. Pelayan melihat Rahman Wijaya yang masih belum pergi. Ada beberapa tamu yang menggelengkan kepala dan mulai menghina. Kakak, orang ini benar-benar menantumu. Bagaimana bisa kamu berani menikahkan putrimu dengan orang seperti ini? Orang di sebelah Rina Pratama menertawakannya. Ketika Rina Pratama mendengarnya, dia menjadi geram, menatap Rahman tanpa ada kebaikan di dalam hatinya. Benar-benar mempermalukanku. Rahman Wijaya terlalu malas untuk berbicara dengan semua orang dan bersiap mengeluarkan ponselnya untuk memanggil bos di sini. Di saat itu, seorang setengah baya datang dan bertanya, ada apa? Orang setengah baya itu tidak melihat wajah Rahman Wijaya, dan Adam dan bertanya kepada pelayan. Manajer Yorgen, orang ini tidak punya uang untuk makan dan masih tidak mau pergi. Pelayan berkata dan menunjuk Rahman Wijaya, yang sedang mencari nomor di HP-nya. Panggil satpam keluarkan dia dari sini, pria parubaya itu mengerutkan kening. Bukankah kamu tadi ingin melihat manajer Yorgen? Manajer Yorgen sudah datang, kenapa kamu tidak bicara? Ada tamu mengejek Rahman Wijaya. Rina Pratama dan Lisa menundukkan kepala karena malu, keduanya takut bahwa orang lain akan melihat mereka. Pada saat ini, mereka berdua sedikit menyesal, tadi kenapa mengatakan Rahman Wijaya adalah menantu dan mereka ada hubungan dengan mereka. Benar-benar sangat memalukan. Tepat ketika pelayan hendak pergi untuk memanggil satpam, Rahman Wijaya akhirnya mengangkat kepalanya, menatap ke arah pria separubaya, dan berkata dengan ringan, Yorgen, kamu ingin memanggil satpam untuk mengusirku. Rahman langsung menyapa Yorgen, yang sedang berdiri menyuruh pelayan memanggil satpam.
Rina Pratama dan Lisa saat ini sudah semakin geram melihat Rahman yang tidak tahu malu itu. Dalam hati mereka, akan sial untuk hari ini, bersambung.